Kalau ini adalah sebuah keyboard spesial yang cocok dibawa ke kantor. Kenapa begitu? Kita bahas sama-sama, tapi sebelumnya, bumper dulu. Bicara soal full size keyboard yang beneran, ya TH108 ini, yes, 108 keys yang ada di keyboard satu ini menjadikan keyboard satu ini full size keyboard yang real. Tentunya bukan Apple Maker kalau fitur-fiturnya nggak kekinian kan. Dan TH108 juga hadir sebagai sebuah full build keyboard yang siap dipakai out of the box tentunya. Dan terdapat dua buah switch yang bisa kalian pilih, Sea Salt Silent dan juga Creamy Jade Switch. Dan kebetulan saya penasaran banget dengan switch silent itu seperti apa ya. Kita pilih varian yang Sea Salt Silent untuk di-review pada video kali ini. Karena belum pernah cobain sebelumnya sensasi dari switch silence itu. Kalau kalian gimana? Sudah pernah cobain belum switch silence? Kalau pernah, tulis di kolom komentar di bawah ya. Bagaimana pendapat kalian mengenai switch silence itu? Untuk pilihan warnanya pun ada dua. Ada yang blue white seperti ini yang ada legendnya. Dan juga yang berwarna hitam itu nggak ada legendnya. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Mungkin untuk gaming lebih cocok yang nggak ada legendnya. Yang warna hitam sih. Lebih stealthy look aja. Dan bagaimana pengalaman kita cobain keyboard full size satu ini? Tapi sebelumnya kita juga mau tanya seberat untuk Apple Maker. Yes, Apple Maker sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah, kalian tertarik ya. And kita lanjut aja. Oke, TH108 sendiri dari speknya kalian sudah tahu kalau ini adalah 100% full size keyboard ya. Dan memang banyak dari kalian juga mungkin yang nggak suka dengan full size keyboard. Banyaknya sih 65, 75, atau 80, atau TKL lah intinya. Tapi yang full size keyboard mungkin agak niche sekarang ya. Tapi kalau untuk office work, this is the best option we can get. Mungkin kalau di mechanical keyboard juga full size itu pertama boros tempat, kedua juga boros switch ya, ketiga juga boros keycap. Karena nggak semua keycap yang ada di pasaran bisa kompatibel dengan full size keyboard. Ya ada yang hanya kompatibel untuk TKL, ada yang hanya kompatibel untuk mungkin 60%, 65%. Ya, karena jumlah keysnya mungkin nggak sebanyak 108 ya. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan juga untuk modding-modding kan lebih PR juga lah. Walaupun bahan bodinya adalah ABS keyboard ya, tapi bodinya ini cukup kokoh menurut saya. Dibekali juga dengan baterai yang badak 8000 mAh dan juga tidak lupa pastinya kalau ada baterai dia triple connection. Untuk PCB-nya juga sudah hot swap PCB yang south facing lah. Dan juga dibekali dengan gasket mount jadi ada kesan bouncy-bouncy-nya yang nikmat banget. Keyboard ini pun juga sudah dibekali dengan RGB backlight yang tentu saja tidak mengecewakan kalau bicara soal Apple Maker keyboard. Bisa diatur-atur juga shortcut-nya, di buku modulnya kalian bisa pelajari langsung. Overall, seperti yang kalian tahu, bahan dari keyboard satu ini adalah ABS plastik ya. Jadi memang masih plastik semua, tidak ada bahan metalnya sama sekali. Top, bottom, side-nya juga semuanya plastik ya. Dengan dominasi warna plastik yang putih. Dan juga di atasnya ini ada plate gitu, warnanya biru. Seperti biru sky gitu lah. Dan bobotnya ini ada di angka 1 kilo lebih tepatnya 1,2 kilo di keyboard satu ini. Jadi terasa cukup berbobot ya, nggak terkesan ringkih ataupun murahan sama sekali. Oke, untuk desain samping dari keyboard ini bisa dikategorikan sleek, gak ada aneh-aneh, tapi ada side glow-nya di bagian sini ya. Lalu di bagian atasnya ada USB-C port dan juga ada untuk mengubah mode switch ke Win atau Mac ya. Lalu juga ada untuk yang modenya kabel Bluetooth ataupun dongle. Warna birunya kalian bisa lihat aja ya, ini terkesan kalem banget birunya. Ada sedikit permainan putih, biru yang lebih kalem, ada juga biru yang lebih tua sedikit. Nah, bagian belakangnya juga kalian bisa lihat di sini ada rubber fit ya, 1, 2, 3, 4 dan ada sedikit motif-motif seperti ini ya. Memberikan kesan nggak polosan sama sekali. Di bagian tengah ada plate-nya, lalu di bagian sini ada untuk fit-nya 2 level. Nah, di bagian sini juga ada untuk dongle-nya, penyimpanan dongle-nya. Jadi bisa nggak gampang hilang juga, bisa menyimpan dongle kalian dengan sleek, tetap kelihatan sleek. Mantap! Dan kalian bisa lihat keyboard satu ini didominasi oleh permainan warna putih dan biru pastel yang terlihat minimalis, cloudy fun gitulah. Dipadukan dengan Sea Salt Silent switch-nya memberikan kesan yang lebih kalem, yang lebih nyantai gitu di keyboard satu ini. Kombinasi case putihnya juga memberikan kesan yang terlihat sedikit feminim, tapi ada unsur kalemnya juga.
Oke, kita bicara soal switch dan keycap. C-Silent Switch. Yes, ini adalah silent switch pertama yang saya coba di dalam sebuah keyboard mechanical. Dimana bahan switch ini adalah palm stem with PC and nylon housing ya di switchnya. Sudah factory loop juga untuk switch satu ini dan juga memiliki 5 pin yang universal tentunya. Actuation force-nya ada di 60 GF. Dan total travel 4 mm dan pre-travelnya 2 mm saja. Yang mungkin saya gambarkan di switch satu ini adalah switch yang sedikit berat, tapi dia responsif banget. Kalau bicara soal silent switch sendiri, memang dia kalem ya, nggak ada suara yang gimana-gimana gitu. Kecuali kalian kenceng-kenceng banget gitu, kayak ada suaranya memang. Tapi suaranya ini kayak muted ya, kayak dikasih peredam gitu lah gampangnya. Jadi ya memang silent banget sih. Kalau digunakan di office tentu saja kalian nggak bakal dikomenin bos kalian. Apalagi bosnya kerja di samping kalian kan. Lanjut ke rana keycapnya. Yes, rana keycap dari keyboard satu ini dia menggunakan PBT double shot keycap. Oke, untuk switchnya sendiri adalah C-Silent switch seperti ini yang tadi saya sampaikan, palm stem with PC and nylon housing seperti ini ya. Sudah factory loop juga. Dia silent banget ya. Mungkin saya tunjukkan di sini aja suaranya. Kalian bisa dengar sama-sama ya suaranya. Jadi switch yang silent banget, bentuknya seperti ini, ada transparan di bagian atas ya, bawahnya ini nggak transparan, 5 pin juga. Oke, lanjut ke keycapnya sendiri. Keycapnya sendiri secara bahan bisa dikategorikan oke, solid ya. Legendnya ini bisa dikategorikan jelas ya, walaupun kita ambil satu, kalian bisa lihat aja di sini. Legendnya di sini juga bisa dikategorikan jelas, walaupun memang warnanya agak sedikit terang ya. Jadi agak sedikit bertabrakan dengan warna putihnya. Coba dia warna hitam gitu pasti kelihatan banget lah. Dan fontnya ini ada di bagian kiri atas. Yes. Visibilitasnya juga oke. Dan menurut saya cukup konsisten juga untuk legendnya ini. Printingnya. Dan bicara soal overall sendiri, menurut saya ini legend yang cukup rapi lah di sini ya. Kalian bisa lihat aja dalamnya di sini ada PBT double shot ya. Teksturnya juga rada halus, nggak terkesan licin sama sekali di keycap keyboard satu ini. Tapi perlu kalian perhatikan bahwa keycap dari keyboard satu ini tidak tembus LED ya. Warnanya sendiri senada dengan housingnya yang berwarna putih dan biru pastel. Memberikan colorway yang somehow kalem aja sih. Chill. Oke, bicara soal fitur di keyboard satu ini, tentu saja fitur-fiturnya sudah kekinian banget. HS PCB, lalu juga 5 pin, south facing, baterainya sudah ada 8000 mAh dan juga triple connection. RGB-nya juga buat kalian para gamer ataupun yang pencinta LED-LED-an sudah ada juga di keyboard satu ini. Walaupun memang softwarenya belum mendukung untuk VIA ya. Tapi dengan kombinasi keyboard satu ini kalian bawa untuk ke kantor, memberikan suasana yang kalem, chill, hening ya, tanpa mengganggu rekan kerja kalian ataupun bos kalian sama sekali. Oke, selanjutnya kita bahas pro and cons dari keyboard satu ini. Apa saja hal yang mungkin saya perlu highlight ya? Dari kekurangannya sendiri, keyboard satu ini yang pertama masih menggunakan ABS case, ABS plastik ya. Jadi ya bagi sebagian orang yang pencinta mechanical keyboard tentu saja menginginkan yang metal mungkin ya, aluminium alu-alu ya. Yang kedua yaitu dia belum support VIA. Itu bagi sebagian orang mungkin akan menjadi deal breaker sih. Tapi tentu saja ada hal-hal menarik. Yang pertama dia sudah lengkap banget fiturnya untuk sebuah keyboard. HS PCB, lalu juga triple connection, south facing, 5 pin, lalu juga ada RGB, baterai badak, dan semuanya lengkap lah untuk sebuah keyboard kekinian. Yang kedua yaitu pencinta keyboard full size ini akan puas banget karena dia sudah lengkap tanpa ada yang disunat sama sekali. Kalau kita bilang ini keyboard kantor Logitech yang sudah mendapatkan buff parah lah. Jadi sudah levelnya di atas jauh dari keyboard Logitech dengan kenyamanan, dengan sensasi atau feel yang jauh lebih enak. Yang ketiga yaitu sensasi saya, mungkin subjektif ya, sensasi saya menggunakan silent switch, saya puas banget, saya suka silent switch ya. Tapi mungkin kadang juga akan bosen karena ya silent switch itu tidak memberikan sensasi suara yang kelihatan lebih energik kerja gitu ya. Tapi ya somehow, sometimes saya suka sih. Silent switch di beberapa skenario harusnya menyenangkan juga. Kalau di rumah, tempat gaming saya paling cakep memang 75% sih. Tapi kalau di kantor, saya lebih suka yang full size 100% notok jedok. Apalagi ditambah C-Silent switch, silent switch di keyboard Apple Maker TH108. It's a good combination, the best untuk kerja.
Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai TH108. Kalau kalian suka atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau saya tahu, saya bakal jawab nantinya. Mungkin sekian dulu, saya Sebastian dari Keep in Touch, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.